ya gesekan antar pengurus, antar jamaah, bikinlah dia masjid baru, masih satu RW. Nah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan siapa yang azan duluan, terus kalau sholat Jumatnya lebih dulu, itu yang sah. Terus yang kedua, tentu lebih condong kepada masjid yang pertama kali didirikan, selama masjid tersebut memang nggak punya masalah dengan masjid yang dibikin baru tadi. Maka yang sah itu tetap masjid yang lama. Ila kecuali in kasuro, ketika banyak ahluhu penduduknya, wa asyuro dan sulit ijtima'uhum untuk mengumpulkan mereka di makanin wahidin pada tempat yang satu minhu darinya. Nah, kalau memang masjid tersebut sudah tidak memadai, maka hukumnya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih syarat dalam melaksanakan sholat Jumat. Wa rabi'uha, dan adapun syarat keempat daripada sholat Jumat. Wuku'uha, adapun pelaksanaannya. Pelaksanaan sholat Jumat itu fi waktu zuhrin, dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, jadi sholat Jumat nggak boleh dilakukan sebelum zuhur atau sesudah zuhur, berarti asar. Falau doko, maka jika sempit apa al waktunya anha daripada Jumat, maksudnya pelaksanaannya, wa an khutbataiha, dan juga dari dua khutbahnya, dari khutbah Jumat maksudnya, karena dua kali ya. Au syakka, atau ragu fi dzalika, akan waktu tersebut, waktu sholat Jumat tersebut. Ini kita ragu nih, udah habis apa belum nih, saking sempitnya waktu. Solu, maka sholat zohron, akan sholat zuhur. Jadi yang dilaksanakan adalah sholat zuhur. Makanya lagi-lagi nggak boleh dalam melaksanakan ibadah, dalam hal ini sholat Jumat ya, melakukannya dalam keadaan ragu. Nah, dulu pernah saya cerita kepada Bapak Ibu ya, dulu daerah-daerah misalnya Tarakan, Kalimantan ya, sebelum menjadi Kalimantan Utara, dulu masih masuk Kalimantan Timur, itu teman-teman saya cerita itu, di sana itu kalau sholat zuhur itu jam 2:30. Ya. Kenapa? Karena rata-rata orang di sana itu kerjanya tambak. Mereka ke tambak itu baru jam 10. Ya, jam 10 mereka baru ke laut. Ya, itu pulang dari laut itu sekitar jam 1, setengah 2. Makanya azan musola masjidnya di sana itu jam 2. Kalau di sana biasa. Makanya kayak Jumatan aja jam 2. Azan zuhur jam 12, kadang datang orang masih pada ditambak semua. Nah, itu ada beberapa di daerah Kalimantan, Sulawesi, Lombok itu ada. Kalau di daerah Jawa itu misalnya asar, ya. Asar itu di sana banyak yang setengah lima baru asar, apalagi kalau daerah pondok, ya, karena ngikutin jadwal pesantren. Walaupun musolanya bukan musola pesantren, berhubung di sampingnya mungkin ada pesantren, jadi dia menghormatin, ya. Sekaligus untuk menghormati bapak ibu yang ada di sawah, belum pulang, ya, belum pulang supaya mereka bisa ikut sholat, maka azannya lamain. Kalau di daerah itu biasa ya. Tapi kalau daerah kota seperti kita misalnya di Jakarta ya gak umum. Ya sholat zuhur ya jam 12 misalnya gitu, umumnya begitu. Sholat asar ya jam 3 gitu. Nah, ini andai kata sampai kejadian gitu. Sampai kejadian kok waktunya sempit dan dia ragu. Walaupun secara hukum dari waktunya sendiri masih zuhur, tapi karena keraguan yang dia lakukan,
ya yang ada pada diri dia, maka dihukumi wajib melaksanakannya sholat zuhur, bukan sholat Jumat, karena waktunya yang sempit tadi. Terus kemudian walau khoroja, dan jika keluar, maksudnya di sini habis ya, al waktu tersebut yakinan secara yakin, auzonan atau secara zon itu dugaan ya. Makanya ada suuzon. Nah, suuzon itu buruk sangka, dugaan yang buruk. Husnuzon ya, dugaan yang baik. Zonan dengan prasangka atau dugaan. Wahum, adapun sedangkan mereka fiha di dalam sholat, walau kubaila salami, walaupun hampir akan salam. Nah, jadi termasuk jika habis waktu tersebut ya secara yakin, maksudnya memang yakin waktunya habis, atau secara zon ya. Sedangkan mereka itu dalam pelaksanaan sholat Jumat tadi ya, sebelum salam daripada imam. Wa in kana, dan jika adanya dalika akan hal tersebut diikhbari adlin, dengan adanya kabar dari orang yang adil, maksudnya orang yang bisa dipercaya ya, bahwa waktu zuhur memang habis ya. Alal aujahi, menurut beberapa wajah, menurut beberapa qaul, maksudnya wajibah, maka wajib apa az-zuhru, melaksanakan sholat zuhur. Jadi walaupun posisinya udah sholat ya, tapi seandainya ada orang teriak gitu ya, waktunya habis ya, sebelum imam salam, maka orang tersebut wajib melaksanakannya bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur, walaupun dia dalam keadaan sholat. Binaan ya, dengan melanjutkan alama atas apa-apa, maksudnya rokaat mado yang telah dia lewatkan atau yang dia telah lakukan. Jadi kalau dia sudah melaksanakan 2 rokaat gitu ya, kok tiba-tiba zon atau yakin bahwa waktunya memang sudah habis, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur, tapi nggak perlu diberhentiin, cukup langsung ditambahin rokaatnya. Wafatat, dan kemudian hilanglah apa al-jumu'atu, sholat Jumatnya. Bikhilafi ma, berbeda halnya lau syaka, yang mana jika dia ragu fi khurujihi, dalam habisnya waktu. Nah, beda lagi kalau dia ragu, nih udah habis apa belum waktunya, sementara dia dalam sholat ya, maka terhukumi sholat tersebut nggak perlu dijadikan sholat zuhur, tetap sholat Jumat sampai habis. Li'annal asla, karena sesungguhnya yang asal, ini kaidah fikih ya, baqa'uhu, yaitu tetap ada pada waktunya. Ya, kalau di kaidah fikih dijelasin al aslu baqa'u makana la makana. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu perkara, yang asli atau hukum asal itulah sesuatu yang terjadi. Dulu saya nyontohin kepada Bapak Ibu, misalnya orang wudhu ya, udah wudhu nih, ragu nih ya, ragu di sini, batal apa tidak batal, maka dihukumi tidak batal kalau dia punya wudhu. Tapi kalau dia bingung, dia ragu, saya udah wudhu apa belum wudhu, maka dihukumi belum wudhu walaupun dia sudah wudhu. Nah, ini yang disebut al-aslu baqa'uhu. Jadi sesuatu itu sesuai pada hukum asalnya. Ketika orang belum wudhu atau dia sudah wudhu, ragu dalam diri dia, maka tetap dihukumi belum wudhu. Tapi kalau orang sudah wudhu ya, kemudian dia ragu batal atau belum, walaupun sudah batal, maka dihukumi secara hukum fikih dia belum batal, maka diperbolehkan melaksanakan ibadah yang harus pakai wudhu gitu ya. Termasuk di dalamnya sholat Jumat. Ketika dia sholat Jumat kok ragu, ini habis belum waktu zuhurnya, maka dia tetap diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini yang kemarin juga kita sambung ya, sambil ngingetin sebelum Ramadan ya. Makanya ketika ada orang dia telat 1 rakaat sholat Jumat, maka dia diperbolehkan hanya menambah 1 rakaat ya. Tapi kalau orang tersebut datang kok sudah kehilangan 2 rakaat, maka orang tersebut harus sholat zuhur. Hati-hati nih, barangkali ya kita lagi kemana gitu, ada sesuatu yang penting ya, pas kita dengar dari rumah baru qomat, pas kita datang ternyata sudah 1 rakaat, maka kita diperbolehkan menambahnya
satu rakaat ya. Jadi satu rakaat bersama jamaah yang lain, tentunya bersama imam. Terus kemudian ketika imam salam, kita bangkit untuk melaksanakan tambahan satu rakaat. Tapi kalau seandainya yang ketinggalan kok 2 rakaat, ya nggak bisa, nggak boleh kita sholatnya 2 rakaat doang. Ya, ketika imam sudah pada rakaat kedua, ya dia kemudian ruku, i'tidal, kita baru Allahu Akbar. Nah, berarti kan tidak dapat. Maka kita harus melaksanakan sholat zuhur. Tapi niatnya tetap sholat Jumat. Ya, walaupun kalau kita bahas kemarin ada khilafiyah ya. Ada sebagian ulama mengatakan niatnya sholat zuhur, ada sebagian ulama mengatakan niatnya sholat Jumat. Tapi secara hukum yang kuat tetap niatnya sholat Jumat. Ya niatnya tetap sholat Jumat, cuman melakukannya 4 rakaat, nggak bisa 2. Kenapa? Karena dia sudah ketinggalan dua-duanya. Paham ya buat bapak-bapak nih. Nah makanya di sini disebutin kalau seandainya ada orang kok dia ragu ya apakah ini masih termasuk zuhur atau tidak, maka keyakinannya itu tetap mengalahkan keraguannya. Boleh dilakukan sampai selesai. Wa min syurutiha, dan adapun termasuk daripada syaratnya Jumat itu alla yasbiqoha, yaitu tidak didahului Jumatnya itu bitaharumin dengan takbiratul ihramnya, maksudnya dengan takbiratul ihram tempat lain, wala yuqorinaha, dan juga tidak bersamaan dengan Jumatannya, fihi di dalamnya, Jumatun yaitu sholat Jumat lainnya, bimahaliha pada tempat Jumatan ya. Kalau di kita misalnya di masjid ya, pada tempat pelaksanaan sholat Jumat. Walaupun untuk sholat Jumat itu nggak ada kewajiban harus di masjid Bapak Ibu ya. Kemarin udah diterangin. Nah makanya di sini ada fatwa bahwa ketika sholat Jumat tadi berdekatan ya, makanya dihukumi jangan sampai didahului. Maksudnya dari azannya juga nggak boleh saling mendahului sampai kepada sholatnya. Nah ini agak sulit memang ya, makanya ada beberapa ulama menghukumi tidak sah apabila ada satu daerah, satu kampung yang dia mendirikan 2 masjid. Nah jadi biar Bapak Ibu paham, nggak sembarangan juga orang bikin masjid ya, mentang-mentang punya duit gitu ya, terus kita bikin masjid. Bikinnya doang sih nggak ada masalah, tapi apakah kita paham terhadap hukum-hukum masjid? Ya, saya nggak bilang musola ya, karena musola juga termasuk masjid. Ingat ya, musola termasuk masjid. Bedanya kalau musola nggak dipakai Jumatan, itu gitu doang aja. Sementara masjid dipakai Jumatan. Tapi ketika bangunan tersebut diwakafkan, ya walaupun sekecil apapun itu bangunan, tetap disebutnya masjid secara hukum fikih. Nah, timbul pertanyaan ketika ada satu kampung, ya dia bikin masjid udah lama, ya. Maaf nih, zaman sekarang kan banyak orang ya gesekan ya antar pengurus, antar jamaah. Maka kemudian bikinlah dia masjid baru ya dengan kampung yang sama, masih satu RW kalau bahasa kita. Lah masih satu RW bikin masjid tandingan lah gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Ya dalam kitab Buqiyatul Murtasyidin disebutin ada pendapat ulama yang mengatakan dari sisi azan, dari sisi pelaksanaan sholat itu yang sah ya. Kalau menurut pendapat ulama yang pertama, siapa yang azan duluan maka dialah yang sholat Jumatnya sah ya. Azan duluan bukan berarti sebelum masuk zuhur Bapak Ibu ya, tetap udah masuk zuhur. Terus kalau sholat Jumatnya lebih dulu ya. Terus yang kedua, pendapat ulama juga yang mengatakan seperti dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, lebih condong kepada masjid yang pertama kali didirikan, selama ada syaratnya, selama masjid tersebut memang nggak punya masalah dengan masjid yang dibikin baru tadi ya. Jadi selama nggak ada masalah ya, karena cekcok, karena kecewa aja orang bikin masjid baru, maka yang sah itu tetap masjid yang lama ya. Jadi andai kata azannya kalah dulu dengan masjid baru, andai kata sholatnya lebih dulu masjid yang baru, masjid lama belum sholat Jumat ya, maka secara hukum fikih pendapat ulama juga yang mengatakan hukumnya tetap sah masjid yang lama ya, selama tadi ya, selama nggak ada pertentangan di dalam masjid tersebut, kecuali masjid tersebut memang bermasalah ya, misalnya
imamnya dimusuhin, pengurusnya dimusuhin, ustadznya mungkin dimusuhin. Nah itu lain lagi ceritanya. Sehingga masyarakat harus bikin masjid tandingan. Ini beda ceritanya ya. Tapi kalau masjid itu nggak bermasalah, cuman gara-gara ada orang ya nggak senang aja, bikin masjid baru bisa gitu. Atau ada tempat yang lebih bagus untuk dijadikan satu lokasi masjid. Karena masjid yang lama dia dianggapnya kurang layak lah gitu ya. Mungkin bangunannya kurang bagus, mungkin tempatnya sempit, kanan kiri nggak bisa dipugar. Akhirnya ada orang ngewakafin tanah yang lebih lebar. Maka tetap yang sah adalah masjid yang awal berdiri di tempat tersebut. Nah, kembali kepada hal ini, makanya kalau secara hukum fikih ulama yang salah, ulama dulu itu nggak ada masalah mau masjid lama masjid baru. Karena menurut ulama salaf itu sendiri nggak ada kewajiban pelaksanaan sholat Jumat itu di dalam masjid. Ya, jadi andai kata ada orang melaksanakan sholat Jumat di tanah lapang sekalipun, di lapangan, maka hukumnya tetap sah. Makanya nggak dibahas seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah yang tadi saya sampaikan lewat kitab Al-Fiqhul Islam ya. Ila kecuali, nah ada kecualinya, in kasuro ketika banyak, atau kalau bahasa kita over, ahluhu penduduknya atau jamaahnya, wa asyuro dan sulit ijtima'uhum untuk mengumpulkan mereka di makanin wahidin pada tempat yang satu minhu darinya. Nah kalau memang masjid tersebut sudah tidak memadai, nah akhirnya rembukan deh tuh ya, RT RW yuk kita bikin masjid baru. Kebetulan ada orang mau donaturin misalnya gitu. Nah ini lagi ceritanya nih, berarti pembuatan masjid kedua itu berjalan dengan damai ya, jadi nggak ada masalah. Memang semata-mata masjid pertama sudah tidak lagi memadai ya, jamaahnya sudah kebanyakan, sudah overload kalau bahasa kita ya. Salah satunya misalnya ke masjid kita sendiri ya, Masjid Baitur Nur. Bapak ibu bisa lihat ya, ibu-ibu lah, ibu belum pernah lihat sih kalau Jumatan, kali-kali nongol bu ya, lihat tuh orang kalau sholat Jumat, wah itu masjid kita di Baitur Nur, wah hebat banget itu ya. Untung cuma sholat Jumat doang, nggak sholat 5 waktu. Wah coba kalau sholat 5 waktu kayak gitu keren juga itu. Tapi kasihan yang lewat ya, ya untungnya cuma sholat Jumat, mau sholat Id lah tuh ya. Itu sholat Jumat tuh sampai basuh keriting itu, wow panjang banget itu. Jadi yang di luar sama yang di dalam masjid banyakan yang di luar, bayangin. Tapi ya bapak-bapak saya mohon ya, kalau sholatnya di luar ya ngertiin lah, namanya itu jalanan, buru-buru selesain, doanya jangan panjang-panjang, jangan wiritan udah datangnya telat di jalanan, orang mau lewat itu ya. Coba aja kalau kita jalan itu mobil motor daripada nungguin itu mau lewat ya kan, gara-gara ada satu orang khusyuk. Kalau mau khusyuk datang dari pertama ya, udah datangnya telat, doanya panjang banget ya kan. Nah jadi kita sendiri harus sadar diri ya. Jadi ketika sudah selesai sama masuk, udah bubar aja ya. Bukannya nggak boleh doa, nggak boleh zikiran, bukan. Cuman itu posisinya memang bukan masjid, itu jalanan, jalan umum itu. Bahkan kalau kita bahas yang kemarin ya, ada beberapa ulama yang secara saklek ya mengharamkan, walaupun mayoritas ulama hanya mengkategorikan makruh kalau untuk jalan umum ya. Tapi kalau kita pakai pendapat ulama yang saklek, haram hukumnya. Karena kalau jalan umum itu berarti sarana fasilitas, bukan yang dipakai untuk suatu ibadah. Ketika kita melakukan satu ibadah di tempat yang fasilitas umum, maka itu sama saja kita mengambil hak orang lain. Ya, makanya hati-hati ya. Ini bahaya kalau urusan hak orang lain. Itu jalan itu hak orang lain, bukan hak kita. Ya, makanya buru-buru lipat sajadah udah pulang dah. Ya, lagian malu udah telat, doanya lama banget. Orang udah telat, udah orang pada ngelipat karpet ya kan. Udah ngelipet terpal masih aja duduk. Kasihan ada orang-orang yang mau lewat. Barangkali ada orang yang pengen berobat misalnya, ada kakek-kakek, nenek-nenek misalnya buru-buru, kasihan. Ya, jadi kitanya juga sadar diri. Nah balik lagi, ketika masjid tersebut overload ya, udah melebihi kapasitas, lalu kemudian ada keinginan warga setempat, jamaah setempat membuat masjid yang baru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sah. Berarti kan nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada masalah, maka hukum masjid yang kedua nggak sah. Walau ghairu masjidin, walaupun, nah bukan di masjid. Nah jadi walaupun Jumatan tersebut tidak dilakukan di masjid, min ghairi luhuqi muadzin, tanpa adanya sesuatu yang bisa menyakiti, maksudnya menyakiti jamaah ya.
Fihi di dalamnya, fihi dalam tempat sholat Jumat tadi, walaupun bukan masjid. Kaharin seperti panas, wabarodin ataupun dingin, syadidaini yang sangat berlebihan keduanya. Nah jadi andai kata ya ternyata overload, ya overload masjid tuh, terus kemudian RT RW kumpul, wah kalau begitu di antara musola RW 8 misalnya gitu ya, bikin Jumatan deh, misalnya ditunjuk Baitur Ridwan, misal doang, ya untuk menampung orang-orang yang supaya nggak berlebihan sampai di jalanan. Ya udah kerjasama RT RW, kemudian musola dibikin untuk sholat Jumat. Lagi-lagi makanya Bapak Ibu jangan gagal paham ya, musola juga tetap masjid, yang membedakan masjid dipakai sholat Jumat, sedangkan kita musola nggak dipakai Jumatan. Tapi andai kata ada satu kesepahaman ya, sama-sama nih, ya udah kita bikin Jumatan deh, ya di double misalnya, di musola mana misalnya gitu, disepakati ya, maka diperbolehkan kalau memang overload ya, kalau memang kebanyakan. Nah tapi syaratnya tadi tempat tersebut juga nggak boleh menyakiti jamaah, nggak boleh terlalu panas. Maksudnya di sini kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan kemungkinan yang menjadi alternatif untuk tempat selain masjid yang sudah ada pasti lapangan, kan begitu. Maka otomatis kan lapangan tersebut kalau panas ya kepanasan, kalau dingin kedinginan. Maka maksudnya di sini adalah himbauan dari Fathul Muin, dicarikan tempat yang teduh. Ya, kalau ada lapangan yang lebih teduh maka dipakailah lapangan. Atau kalau misalnya ada satu bangunan, kalau kita sekarang musola ya, dipakailah musola. Jadi sekali lagi pelaksanaan sholat Jumat tidak harus di dalam masjid. Fayajuzu maka boleh hina idin pada hal ini, maksudnya dalam kasus tersebut ya, ta'ud duduha untuk ya berbilang, maksudnya jumlah dari tempat pelaksanaan sholat Jumat lil hajati. Nah ini garis bawahnya, karena adanya hajat di hasbiha ya, sesuai dengan kadar ukuran keperluannya. Nah balik lagi, jadi andai kata memang satu kampung memerlukan 2 masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka memang diperbolehkan. Makanya kalau Bapak Ibu ke kampung misalnya gitu ya, kok satu RW ada 2 masjid misalnya gitu, jangan suzon dulu. Barangkali memang masjid tersebut sudah tidak lagi bisa menampung jamaah, jadi diperbolehkan untuk menambah satu tempat yang dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau seandainya masjid yang utama masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat, kok kita malah bikin yang baru? Nah ini yang berselisih paham para ulama ya, khilafiyah tadi para ulama. Titik. Far'un layasihu tidak sah zuhruman, sholat zuhurnya orang la udro yang tidak ada uzur lahu baginya qabla salamil imami, sebelum salamnya imam. Wah ini pedes nih. Andai kata kok ada orang kagak uzur lalu dia melaksanakan sholat zuhur, bukan sholat Jumat, kagak ada uzur ya, bukan sakit yang kemarin ya, bukan musafir, nggak ada uzur, nggak ada halangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Oh dia nggak mau melaksanakan sholat Jumat, dia sholat zuhur, maka layasihu tidak sah, nggak sah sholat zuhurnya. Fa'in sholaha, maka jika sholatnya ini itu jahilan karena dia bodoh, dia nggak tahu hukumnya, ya dia main sholat zuhur aja, in akodat maka dihukumilah sholat tersebut naflan, termasuk hukum sholat sunnah. Artinya apa? Maka dia tetap wajib mengkodok walaupun dia sudah melaksanakan sholat 4 rakaat, karena dihukumi tidak sah gitu. Jadi jangan dikira Bapak enak ya, orang-orang yang maaf nih ya, mungkin di antara kita juga ada yang dulu waktu belum tahu ya, karena malu nggak melaksanakan sholat Jumat. Ya nggak sedikit loh orang yang dia malu melaksanakan sholat Jumat. Dia sehari-hari sholat ya, zuhur sholat, maghrib sholat ya, bisa subuh 5 waktu dia sholat. Tapi khusus sholat Jumat karena emang orangnya pendiam, orangnya pemalu, nggak melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat di rumah aja, ya dianggapnya sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur, padahal nggak bisa. Makanya jelas waktu pas awal ya, 3 kali orang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, bukan karena uzur ya.
3 kali ada orang kok ninggalin sholat Jumat dengan sengaja, maka orang tersebut masuk dalam kategori munafik. Ya, munafik di sini bukan munafik bahasa kita Bapak Ibu ya. Kalau munafik bahasa kita mah enteng. Ya, ngomong sesuatu yang nggak sesuai itu namanya munafik. Ya, dikasih duit pura-pura nolak. Bahasa kita munafik, bukan itu. Munafik dalam Islam maka cenderung orang tersebut kepada kekufuran. Ya, kenapa? Karena sholat Jumat itu merupakan perintah Allah. Ketika ada orang nggak mau melaksanakan perintah Allah, maka orang tersebut di zaman Nabi itu disebutnya munafik. Orang yang udah nggak mau melaksanakan syariat Allah. Ya, kalau di zaman kita munafik itu mengalami penurunan definisi. Jadi kita nganggap orang munafik masih dianggap positif. Tapi kalau munafik secara fikih enggak, ngeri. Munafik secara fikih adalah orang-orang yang memang sudah mendekati kekufuran. Kenapa? Kalau sholat Jumat aja yang seminggu sekali dia nggak lakuin, apalagi sholat 5 waktu, itu jelas. Padahal umumnya, maaf, orang yang nggak sholat 5 waktu aja, tukang nongkrong, tukang judi, untuk sholat Jumat dibela-belain. Biasanya begitu. Jadi sholatnya seminggu sekali. Ya, bahkan ada yang setahun sekali sholat Id doang. Ya. Nah, kita taruh yang sedang-sedang deh tuh ya, yang dia cuma sholat Jumat doang. Nah, kalau yang sholat Jumat aja dia nggak peduli, ya dia lalaikan, apalagi sholat 5 waktu, maka pasti dia lalaikan juga. Dan seperti itu pada umumnya. Makanya diancam sama Nabi, orang yang ditinggalin Jumatannya 3 kali, maka cenderung orang tersebut akan jatuh pada kemunafikan. Maksudnya adalah orang yang mendekati kekufuran. Naudzubillah. Walau taroka, jika meninggalkan Jumatan, ahlu baladin, suatu ahlu balad, suatu penduduk desa, jika meninggalkan suatu Jumatan, ya, terjadi pada suatu penduduk desa, fasolu, lalu kemudian mereka sholat az-zuhra, akan sholat zuhur, lam yasiha, maka tidak sah. Tuh, sama. Apabila itu terjadi pada suatu kampung yang gak ada uzur, kok disengaja dia ninggalin sholat Jumat, udah kita sholat zuhur aja, sholat Jumat sekarang libur misalnya, maka hukumnya tidak sah. Malam yadikil waktu, selama belum sempitnya waktu, an aqali wajibil khutbataini, dari melakukan sedikitnya wajib daripada 2 khutbah. Ya, jadi kalau waktunya sempit baru. Ya, makanya sebetulnya secara darurat sendiri, misalnya kayak kemarin corona Bapak Ibu ya, ya mudah-mudahan sih jangan sampai kejadian lagi. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara fikih, ini saya bicarain secara ilmu ya. Di tempat kita sendiri, ya kemarin kalau nggak salah itu untuk corona kita nggak sholat Jumat 2 kali. Seingat saya ya, yang ketiga kalinya sholat mungkin karena udah di demo orang kali. Tapi saya sendiri mah sholat, saya sholat di Nurul Huda ya, saya sholat di Nurul Iman, karena di sana masih sholat. Tapi di Baitul Nur yang saya tahu, karena saya pindah kemari itu, lebih sering saya sholat di Baitul Nur. Itu pas corona itu sempat ada himbauan kan ya, untuk tidak melaksanakan Jumatan. Sebetulnya bukan larangan, himbauan untuk masjid tidak melaksanakan sholat Jumat. Musola dikasih sapnya renggang-renggang gitu tuh. Nah, seingat saya ya, kalau salah nanti Bapak Ibu koreksi. Seingat saya 2 kali masjid kita nggak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini posisi kita nih. Seandainya kita pun yang laki-laki misalnya, nggak melaksanakan sholat Jumat, maka sholat zuhurnya jangan di awal waktu. Nah, ini sesuai Pak Muin ya. Maka lakukan sholat zuhur tadi mendekati waktu habis. Karena di waktu habis itulah waktu darurat. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau kita, wah masjid nggak ngadain sholat Jumat, kita sholat zuhur aja. Terus kita langsung sholat zuhur, nggak sah sholat zuhurnya. Nggak sah. Nah, yang sah itu apa? Misalnya jam 1 udah lewat, jam 2 udah lewat. Azan asar misalnya jam 3 ya. Maka jam 3 kurang seperempat baru kita sholat zuhur. Loh, Ustaz kok itu kan malah nunda-nunda sholat. Iya, dalam hal ini malah sah. Ya, kenapa? Berarti kita memang dalam keadaan uzur. Ini sama aja kayak Bapak Ibu misalnya lapar banget ya, Bapak Ibu nggak punya apapun ya, maka otomatis kita akan mencari sesuatu
untuk bertahan hidup. Nah, dalam hal ini perkara yang haram itu diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat. Sekali lagi ya, perkara haram diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat. Kalau masih lapar dong belum boleh Bapak Ibu makan daging anjing, daging babi, daging ular itu nggak boleh. Cuma lapar doang. Tapi ketika Bapak Ibu udah mulai lemas, aduh saya nggak kuat lagi nih, wah ini saya bisa pingsan, bisa mati nih saya. Nah, posisi itulah, kondisi itulah yang memperbolehkan kita menabrak perkara haram tadi. Wah ada tikus lewat nih ya kan, wah langsung aja pegang ya kan, nah goreng dah tuh. Gara-gara dalam kondisi tadi, darurat tadi diperbolehkan yang haram. Paham maksudnya ya? Nah ini saya lari lagi tadi. Makanya sholat Jumat juga itu. Kalau kondisinya masih bisa melakukan sholat Jumat, sekira-kiranya cukup dengan 2 khutbahnya plus sholat Jumatnya, maka tetap wajib kita melaksanakan itu. Nah terus kan gimana Pak Ustaz? Kan ada larangan. Sebetulnya tetap bisa diakalin. Kita pakai aja mazhabnya Hanafi yang boleh 4. Kan bisa sebetulnya. Nggak perlu banyak-banyak orang, maksudnya gitu. Untuk perwakilan aja. Karena sholat Jumat itu fardu kifayah. Yang kalau nggak dilakukan satu kampung dosa semua. Ngeri kayak itu. Kan bahayanya di situ. Ya udah lakuin lah misalnya gitu ya. Atau bisa juga digilir. Untuk Jumatan ini RT 1 sampai RT 5. Kan bisa. Untuk Jumat depan RT 6 sampai RT 10. Jumat depan sampai RT 15 dan seterusnya ya. Jadi Jumatan tetap ada. Orang juga nggak kehilangan 3 Jumat. Dan juga secara hukum fardu kifayahnya juga kita nggak kena dosa. Nah, itu pentingnya ilmu. Ya wallahu alam nih, nggak paham pokoknya intinya begitulah. Ini mas saya ngejelasin ilmunya aja ya. Jadi memang bahaya ketika ada orang ngurus masjid, ngurus musola nggak punya ilmu. Ya ngeri Bapak Ibu karena tanggung jawabnya ada di situ. Ya emang musola masjid itu bisa membuat kita khususnya pengurus itu, bahasa saya sering nyampein seperti jalan tol. Ya, makanya bangga lah yang jadi pengurus masjid, pengurus musola karena kita punya jalan tol cepat. Ya, orang yang sholat di sini pengurus itu dapat pahalanya juga. Bayangin. Tapi ya tentunya harus diimbangi dengan keilmuan yang cukup. Nggak sedikit, ya saya bolak-balik mohon maaf nih ya. Orang masuk musola, masuk masjid itu kan karena memang keadaan. Nggak punya ilmu, udah pensiun. Ya, udah nggak kerja, badan udah lemah, baru masuk musola. Kan biasanya begitu. Kira-kira orang kayak gitu punya ilmu nggak? Selama dia dulu dari muda di kantor, ya, selama dari muda di dagangan, dia nggak punya ilmu. Cuman emang bagus, secara soleh mah tetap bagus. Umur 60 karena udah nggak dagang, karena udah nggak kerja, ya, pensiun, masuk musola, jadi pengurus. Secara keilmuan kagak punya. Nah itu fenomena sekarang Bapak Ibu. Ya saya nggak nyalain tapi faktanya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih jangan ada corona lagi. Ini mah contoh doang ya. Andai kata dalam posisi itu tetap gimana caranya kita ngelakuin. Termasuk tadi seandainya pun ternyata nggak boleh. Misalnya gitu ya. Sampai ditangkap, tapi nggak mungkin sih ditangkap saya yakin. Paling takut-takutin doang lah ya. Tapi seandainya itu nanti ditangkap, dijeblosin ke penjara. Maka yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan sholat, lakukan di ujung waktu. Bahkan dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu tuh yang istihadah. Ini penting nih ya, istihadah atau luka misalnya, itu juga termasuk ya. Lakukan sholat tersebut di penghujung waktu supaya kita dapat kedaruratan. Ada orang istihadah, darahnya keluar terus. Ya, di luar masa haid, maka dia tetap diperbolehkan sholat, tapi sholatnya jangan di awal waktu. Mentang-mentang biasa sholat di awal waktu, ya, kondisi lagi istihadah, tetap sholatnya di awal waktu. Jangan bedain. Kecuali ketika dia sholat nggak keluar darah istihadahnya. Nah, tapi kalau darah istihadahnya masih ada, walaupun secara fikih tetap boleh sholat, jangan sholat dulu sampai dia masuk dalam kondisi darurat. Misalnya dalam hal ini sholat zuhur ya. Ketika masuk 2:30, nah sebentar lagi asar. Sementara darah istihadah masih keluar setetes, ya 2 menit kemudian setetes. Kalau bapak-bapak nggak ngerasain, yang ngerasain ya ibu. Saya tahu ya, saya ceritain makanya. Ya, orang laki kagak ngerasain ya, cuma ngerasain enaknya doang. Nah,
Ketika keluar 2 menit, misalnya setetes, 2 menit lagi setetes, kok mendekati waktu asar, baru dia melaksanakan sholat zuhur. Nah, sholat yang kayak gini yang sah. Ya, jadi bukan cuma sholat Jumat ya, termasuk juga di dalamnya sholat yang memang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Ya, paham ya? Jadi kondisi menunjukkan kedaruratan itu kalau memang sudah di ujung-ujung. Sama kayak tadi saya contohin ketika ada orang kelaparan. Nggak boleh mentang-mentang lapar, nggak punya beras, langsung main ambil gua tikus, kecoa, segala macam dikumpulin. Jangan, tunggu emang udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi nih, maka baru kita lakuin. Kan sama orang tayamum juga nggak boleh main langsung tayamum mentang-mentang nggak ada air. Kan begitu secara hukum fikih. Dia harus nyari dulu, nyari ke kampung sebelah, nyari ke kambing sebelah. Kalau kampung sebelah kagak ada, kampung-kampung terdekat diduga memang tidak ada air, baru diperbolehkan tayamum. Itu pun kalau ketika dia tayamum nggak ada orang teriak air. Andai kata dia tayamum, ya udah selesai tayamum, gelar sejadah mau sholat, baru tetangganya bilang ada air di kampung sebelah, batal tayamumnya. Berarti kan itu lagi-lagi menunjukkan ibadah tersebut bisa dilakukan ketika kondisi waktu yang benar-benar darurat. Gitu ya. Nah, kalau tadi karo bodoh ya, makin ulima walaupun diketahui min adatim dari adat mereka annahum bahwa sesungguhnya mereka ahlul balad ya, penduduk suatu tempat tadi yang nggak biasa melaksanakan sholat Jumat, la yukimuna, mereka itu tidak melaksanakan al-Jum'ata kan sholat Jumat. Jadi walaupun tempat tersebut nggak biasa melaksanakan sholat Jumat, lalu orang-orang di tempat itu dikasih tahu bahwa hukum sholat Jumat itu wajib begini begitu, maka seketika itu juga dia harus melaksanakan sholat Jumat. Wa khamisuha, dan adapun syarat yang kelima daripada sholat Jumat itu wuku'uha, melakukannya ayil Jum'ati, maksudnya melakukan sholat Jumat itu ba'dal khutbataini, setelah 2 khutbah. Nah, ini yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat sunnah yang pakai khutbah. Sholat Id misalnya, ya sholat Id itu sholat dulu baru kemudian khutbah. Baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Sholat istisqa ada khutbahnya. Ya sama, sholat dulu baru kemudian khutbah. Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan ada khutbahnya. Tapi sholat dulu baru kemudian khutbah. Beda sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru kemudian sholat. Jadi andai kata kok ada orang aneh-aneh ngelakuin sholat Jumat tapi sholat dulu baru kemudian khutbah, hukumnya tidak sah. Jelas ya? Ba'da zawali, yang mana dilakukan setelah lengser, ya gesernya matahari, maksudnya masuk waktu zuhur. 5 fi shahihaini, karena adanya hadis atau dalil yang dalam kitab Sahih 2, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu lam yusolli, tidaklah beliau sholat al-Jum'ata, akan sholat Jumat, illa bi khutbataini, kecuali dengan setelah melakukan 2 kali khutbah. Jadi khutbah dulu baru kemudian sholat, itu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tentunya melakukan khutbah tadi bi arkanihima, dengan rukun-rukun kedua khutbah tersebut. Maksudnya yustarotu, dipersyaratkan wuku'is sholatil jum'ati, pelaksanaan sholat Jumat ba'da khutbataini, setelah 2 kali khutbah, ma'aitani arkanihima, setelah melakukan pula rukun-rukun khutbah al-atiyati yang akan dijelaskan berikutnya. Jadi bukan cuma sembarang khutbah, tapi juga harus melakukan rukun-rukun khutbah si khotibnya. Andai kata ada rukun khutbah yang nggak dilakukan oleh dia, salah satunya, maka orang tersebut gagal dalam pelaksanaan sholat Jumatnya. Wahia, adapun untuk rukun khutbahnya sendiri itu khamsatun, ada 5 perkara. Insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
ya gesekan antar pengurus, antar jamaah, bikinlah di masjid baru, masih satu RW. Nah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan siapa yang azan duluan, terus kalau sholat Jumatnya lebih dulu, itu yang sah. Terus yang kedua, tentu lebih condong kepada masjid yang pertama kali didirikan, selama masjid tersebut memang nggak punya masalah dengan masjid yang dibikin baru tadi. Maka yang sah itu tetap masjid yang lama. Ila kecuali in kasuro, ketika banyak ahluhu penduduknya, wa asyuro dan sulit ijtima'uhum untuk mengumpulkan mereka di makanin wahidin pada tempat yang satu minhu darinya. Nah, kalau memang masjid tersebut sudah tidak memadai, maka hukumnya sah.